Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu apakah kolesterol bisa menyebabkan sakit kepala? Dokter bilang begini. Ya, sobat sekalian, satu hal yang patut kita waspada adalah ancaman kolesterol yang itu terkait dengan makanan sehari-hari yang tidak sehat, yang kadang kita tidak aware ya. Dan apakah itu bisa menyebabkan sakit kepala, itu yang menjadi bahasan kita kali ini sesuai yang dilansir oleh Detik Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, apakah kolesterol bisa menyebabkan sakit kepala adalah hal yang banyak dipertanyakan orang. Sakit kepala sering dikaitkan sebagai tanda atau gejala saat kadar kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko berbagai masalah penyakit serius seperti serangan jantung hingga kondisi jantung lainnya. Menurut ahli jantung Dr. Luke Lavin MD, ya, ini terjadi karena kolesterol tinggi yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Jadi investasi penyakit itu kita harus mulai waspada dan segera terapkan pola hidup sehat. Kita lanjut, kita harus agresif mencoba menurunkannya. Dalam jangka waktu yang lama, kolesterol tinggi meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan pengerasan pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Itu adalah hal utama yang kami khawatirkan, kata Dr. Luke Lavin yang dikutip dari laman Cleveland Clinic Senin 12/12/2022. Ketika kolesterol tinggi, sebagian orang sering mengalami sakit kepala atau pusing. Inilah yang mungkin dikaitkan sebagai salah satu dampak dari tingginya kadar kolesterol. Tapi adakah kolesterol bisa menyebabkan sakit kepala? Kebanyakan orang dengan kolesterol tinggi tidak menunjukkan gejala. Ini tidak akan terlihat sampai akhirnya penderita kolesterol ini mengalami serangan jantung atau stroke, angina, hingga kondisi jantung yang menyakitkan. Tidak ada bukti pasti tentang hal itu. Kolesterol menyebabkan sakit kepala, jawab Dr. Lavin. Jika kadar kolesterol Anda sangat tinggi, gejala fisiknya berbeda. Kita mungkin melihat endapan kolesterol di area tertentu yang tidak terduga seperti siku atau tendon Achilles, terutama pada orang yang lebih muda. Anda mungkin melihat penumpukan atau endapan kolesterol di mata jika kadarnya tinggi, jelasnya. Dr. Lavin mengatakan kondisi yang sakit kepala yang dikeluhkan mungkin bukan hanya berasal dari kadar kolesterol yang tinggi saja. Ini bisa disebabkan adanya kondisi lainnya, misalnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Otak Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan tingkat tekanan darah tinggi dalam waktu singkat. Tetapi jika level ini sangat tinggi, Anda bisa mengalami sakit kepala, ungkapnya. Apakah kolesterol tinggi bisa menyebabkan sakit kepala seperti migrain? Dr. Lavin mengungkapkan tidak ada penelitian yang membuktikan kolesterol tinggi menyebabkan sakit kepala migrain. Mungkin ini lebih berkaitan dengan fenomena vasodilatasi. Vasodilatasi adalah pembesaran dari pembuluh darah di tubuh. Ini terjadi saat otot polos di arteri dan vena mayor mengendur. Kondisi ini terjadi secara alami sebagai respon terhadap kadar oksigen rendah atau peningkatan suhu tubuh. Namun ada beberapa penelitian menemukan jawaban menarik tentang apakah kolesterol bisa menyebabkan sakit kepala termasuk migrain. Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa orang yang sering mengalami migrain intens memiliki kadar kolesterol total yang lebih tinggi dan kadar kolesterol LDL atau jahat yang lebih tinggi. Ketika orang-orang dalam penelitian menerima pengobatan selama 3 bulan yang membantu mengurangi migrain mereka, tingkat ini menurun. Namun penelitian ini hanya melibatkan 52 orang yang terlalu kecil untuk bisa menarik kesimpulan. Dan hasilnya tidak berarti kolesterol tinggi menyebabkan migrain. Ya itu ya sobat sekalian. Jadi memang tidak akan sampai akhirnya seseorang itu yang mengidap kolesterol tinggi itu akan kelihatan dari sakit kepala ya. Jadi tidak ada bukti hal itu kolesterol menyebabkan sakit kepala. Jadi kalau kolesterol kita sangat tinggi, gejala fisiknya memang berbeda, atau kalau frankly speaking ya tidak ada.
Yang ada itu kita mungkin melihat endapan kolesterol di area tertentu yang tidak terduga seperti siku atau tendon ya. Dan akhirnya satu hal yang ketika kolesterol itu naik itu penampakannya tentu saja pada akhirnya ya terjadi yang namanya sakit jantung ya, kondisi jantung seperti stroke, angina hingga kondisi jantung yang menyakitkan. Jadi seperti silent killer ya, kolesterol itu ya, pembunuh yang tidak nampak tetapi ada dan bisa menjadi ancaman. Jadi yang melihat ini berarti kita harus melihat bahwasanya satu ya, kolesterol itu sekarang masih menjadi ancaman bagi kita semua. Makanya itu kembali lagi ya, tentang pola hidup sehat itu harus benar-benar diterapkan di kondisi sekarang yang tidak menentu dan banyak sekali silih berganti penyakit itu yang kadang kalau kita tidak waspada itu bisa atau kadang kalau kita itu tidak bisa mengontrol ataupun mengatur pola makan kita supaya tidak sehat, maka itu akan berpengaruh pada penumpukan kolesterol kita yang akan tetap naik. Nah, makanan itu yang sering kita itu tidak memikirkan ataupun kita tidak begitu memperhatikan atau tidak serius untuk konsisten menerapkan pola hidup sehat itu ya akan berefek pada jangka panjang ya. Jadi bukan jangka pendek yang itu akan berpengaruh, tetapi jangka panjang. Dan mirisnya ya, tentu saja kolesterol ini justru sebagai silent killer ya. Kita itu kadang tidak terbiasa, tidak menyangka ya, kolesterol kita kalau kita terjadi selama bertahun-tahun itu bisa numpuk dan akhirnya dikristalisasi menjadi penyakit stroke ya. Jadi ini sangat bahaya sekali, mengingat satu hal ya, kita harus berhadapan langsung dengan hasrat kita untuk menahan diri terhadap berbagai macam makanan yang kelihatannya enak, tetapi kita tidak memikirkan kualitas makanan itu, apakah itu bergizi ataupun bahaya yang ada di belakang makanan yang cenderung akan menimbulkan tumpukan kolesterol di dalam tubuh ya. Satu hal ya, yang harus susah ya, kadang sederhana tetapi menjadi andal kita adalah konsisten dalam menerapkan pola hidup sehat ya. Salah satunya bagaimana kita melakukan olahraga fisik ya, dan juga konsumsi ya suplemen ya. Dalam hal ini tambahan atau yang saya sarankan tentu saja yang sifatnya natural ataupun alami atau herbal, karena itu tidak mengandung bahan kimia, yaitu konsumsi rutin propolis ya. Di propolis itu adalah produk turunan lebah yang manfaatnya sangat luar biasa banyak dan bisa menjadi obat berbagai macam penyakit. Yaitu propolis yang saya rekomendasikan yaitu yang ini, yaitu Turkish Propolis Trukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi ya, karena nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Nah, kemudian manfaatnya apa saja? Banyak ya, ternyata banyak ya. Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian dapat untuk mengatasi penyakit kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, jantung, amandel, sinusitis ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga saya rekomendasikan ini adalah Turkish Propolis Trukia Brain. Ini adalah untuk nutrisi otak ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga plavoidnya juga tinggi ya.
Kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan TBR ini ya, sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin produk Turkish Propolis Ruqyah, atau bisa juga coba produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan ya, variannya banyak, salah satunya madu hutan Kalimantan, madu hutan Riau ya, dan semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.